Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik materi IPA tentang hewan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, agar kita mengetahui siklus hidup hewan. Yang kedua, agar kita mengetahui manfaat hewan bagi lingkungan. Dan yang ketiga, agar kita mengetahui upaya pelestarian hewan. Oke, yang pertama dulu, yaitu siklus hidup hewan. Ini sudah pernah dijelaskan ya teman di pekan sebelumnya. Siklus hidup hewan atau daur hidup hewan dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Kelompok yang kedua, siklus hidup hewan dengan metamorfosis, yang dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Oke, selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Setiap yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya, termasuk hewan ini. Manfaat yang pertama yaitu konsumen dalam rantai makanan. Jadi, hewan merupakan konsumen yang memakan tumbuhan atau bahkan hewan lainnya dalam rantai makanan. Tanpa adanya hewan, produsen seperti tumbuhan akan hidup dengan sangat subur dan tidak akan terkendali sehingga dapat menginvasi tempat tinggal manusia. Lalu yang selanjutnya untuk proses penyerbukan tumbuhan. Di sini ada hewan kupu-kupu, ada burung, dan juga ada lebah. Nah, hewan yang dapat membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Tanpa adanya hewan-hewan tersebut, beberapa tumbuhan seperti blueberry, bunga, dan tanaman liar lainnya, dia tidak akan dapat bereproduksi dan juga tidak dapat tumbuh. Lalu yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai menguraikan tumbuh mati makhluk hidup menjadi zat dasar seperti air, karbon, nitrogen, fosfor, dan gas lainnya. Lalu yang keempat sebagai penghasil pupuk. Mungkin di sini teman-teman juga pernah menggunakannya. Nah, kotoran hewan secara alami digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan. Kotoran hewan diuraikan oleh dekomposer menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti nitrogen. Ada banyak sekali manfaat hewan untuk lingkungan. Teman-teman bisa mencarinya di sumber yang lainnya ya, selain dari Ustazah. Silahkan cari sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu upaya pelestarian hewan. Oke, cara yang pertama, tidak melakukan perburuan langka, di mana di sini tujuannya agar hewan-hewan langka itu tidak punah nantinya. Lalu yang kedua, upayanya yaitu membuat konservasi hewan langka. Konservasi ini tidak hanya untuk hewan, tapi juga untuk tumbuhan. Tujuannya sama, yaitu agar tidak terjadi kepunahan. Konservasi ada dua, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Ustazah jelaskan dulu yang in situ. Konservasi in situ atau perlindungan in situ merupakan upaya pelestarian hewan dan juga tumbuhan dengan perlindungan di dalam habitat aslinya. Caranya yaitu dengan cagar alam. Cagar alam adalah kawasan perlindungan alam yang memiliki tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Yang kedua yaitu suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan bagi kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Nah, kemudian di sini konservasi ex situ. Konservasi ex situ atau perlindungan ex situ merupakan upaya pelestarian yang mengutamakan perlindungan jenis hewan dan juga tumbuhan langka dengan cara mengambilnya dari lingkungan yang terancam lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan mendapatkan perlindungan. Nah, di sini dilakukan dengan cara membuat atau mendirikan kebun raya dan juga kebun binatang. Nah, selain yang sudah Ustazah sampaikan, teman-teman bisa baca upaya pelestarian hewan di buku tematik tema 6 halaman 125. Oke, untuk hari ini sekian dari Ustazah. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan kepada wali kelas teman-teman.
Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.